Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan review artikel yang berjudul Penerapan Algoritma Best First Search pada sistem pakar untuk menentukan penyakit pepaya berbasis web. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dulu. Perkenalkan, saya Anissa Chahani Surya dengan NIM 121450114. Kemudian ada Balkis Duyen Fitri Zamzani dengan NIM 121450018. Kemudian ada Arafi Paringgom Iwari dengan NIM 121450039. Kemudian ada Tarisa dengan NIM 121450141. Dan terakhir ada Muhammad Fakih dengan NIM 121450120. Baiklah, kemudian tanpa berlama-lama, kami akan memulai presentasi tugas besar algoritma strategi kelompok kami. Presentasi ini akan memuat daftar isi berupa abstrak, kemudian ada pendahuluan, teori dasar, metodologi, hasil dan analisis, kemudian kesimpulan. Pada bagian abstrak ini akan menjelaskan secara singkat mengenai topik artikel yang direview, apa yang dikerjakan, kemudian bagaimana pengerjaan dari reviewan tersebut, kemudian akan diperoleh kesimpulan. Pada artikel ini, topik pada artikel ini merupakan penerapan algoritma pohon pencarian heuristik atau Best First Search pada aplikasi sistem pakar untuk mengidentifikasi penyakit pada pohon pepaya. Implementasi algoritma Best First Search dalam aplikasi ini ditunjukkan pada pertanyaan mengenai gejala penyakit pada pohon pepaya yang kemudian dijadikan sebagai simpul-simpul untuk menemukan solusi akhir berupa identifikasi penyakit pepaya dan kiat-kiat mengendalikan penyakit tersebut. Kesimpulan artikel ini menegaskan bahwa algoritma Best First Search dapat diimplementasikan dalam sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit pepaya. Namun, hasil yang diberikan tidaklah selalu akurat karena bergantung pada pengetahuan yang diekstrak dari pakar dan basis pengetahuan yang digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pendahuluan. Jadi pendahuluan ini memberi gambaran secara umum mengenai artikel yang direview yang dilakukan. Jadi artikel ini memperkenalkan sebuah sistem pakar yang menggunakan algoritma Best First Search atau BFS sebagai metode penelusuran untuk mendiagnosis penyakit pada pohon pepaya. Sistem pakar merupakan program komputer yang mengandung pengetahuan dari pakar manusia tentang suatu bidang spesifik. Dalam hal ini, sistem pakar memiliki pengetahuan tentang berbagai penyakit yang dapat menyerang pohon pepaya. Dalam bidang pertanian, diagnosa penyakit pada tanaman merupakan hal yang penting untuk menjaga keberhasilan budidaya. Salah satu tanaman yang sering mengalami masalah penyakit adalah pohon pepaya. Untuk membantu petani dan individu yang tertarik dalam budidaya pepaya, penelitian yang berjudul Penerapan Algoritma Best First Search pada Sistem Pakar untuk Menentukan Penyakit Pepaya Berbasis Web. Dalam penelitian ini, algoritma Best First Search telah terbukti efektif dalam mendiagnosis penyakit pada pohon pepaya. Oleh karena itu, pengetahuan dan pengalaman pakar manusia tetap sangat berharga dalam mengambil keputusan akhir terkait dengan diagnosa dan penanganan penyakit pada pepaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pakar yang dikembangkan dapat memberikan diagnosa penyakit pada pohon pepaya dengan akurasi yang cukup tinggi. Hal ini akan membantu petani dalam mengidentifikasi penyakit pepaya dan menentukan langkah-langkah penanganan yang tepat. Itu saja pendahuluan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan yang lain. Baiklah, setelah teori dasar, bagian ini berupa uraian secara lengkap, jelas dari berbagai penjabaran rumus teori, tinjauan fisis dari artikel yang direview. Selain itu, dapat juga dilengkapi dengan tinjauan pustaka berupa definisi, teori, rumus, dan lain-lain. Dalam artikel yang kami review, memiliki judul penerapan artikel algoritma Best First Search pada sistem pakar untuk menentukan penyakit pepaya berbasis web. Di jurnal ini memiliki teori dasar berupa penerapan Best First Search pada sistem pakar.
Adapun didapat pengertian mengenai sistem pakar adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang yang spesifik. Bentuk umum dari sistem pakar adalah suatu program yang dibuat berdasarkan suatu set aturan yang menganalisis informasi mengenai suatu kelas masalah dengan kapabilitas penalaran spesifik, serta didukung dengan analisis matematis dari masalah tersebut. Penerapan base first search pada sistem pakar memiliki beberapa komponen penting seperti inference engine, knowledge base, user interface, dan juga database. Teknik ini menggunakan pengetahuan mengenai suatu masalah untuk melakukan panduan pencarian ke arah node tempat di mana solusi berada. Pencarian ini juga dikenal dengan sebutan heuristik, yaitu berupa pendekatan untuk mencari solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulisan dapat ditentukan mulai dari mana dan bagaimana proses untuk mencari solusi tersebut. Sistem ini akan efektif dengan memberikan rekomendasi atau solusi yang tepat sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pakar manusia pada bidang yang bersangkutan. Demikian hasil teori dasar yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, masuk ke dalam metodologi, saya akan menjelaskan mengenai metodologi. Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai pengerjaan artikel yang direview. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan dan cara kerja alat. Penulisan cara melakukan suatu percobaan tertentu ada kalanya lebih baik jika direpresentasikan dalam diagram. Dikarenakan paper ini menggunakan metode base first search, maka di sini bisa kita lihat merupakan flowchart dari algoritma base first search. Di mana untuk memulainya itu kita akan memasukkan simpul ujung akar itu ke dalam antrian. Kemudian akan ada suatu kondisi, apakah dia ya atau tidak. Kalau misalkan dia ya, nanti dia akan mencetak hasil dari simpul akar tersebut. Kemudian bila masuk inputannya adalah tidak, maka dia nanti akan dicari simpul-simpul bertetangga terdekat. Kemudian dari sana akan ada suatu kondisi kembali, di mana kalau misalkan kondisi itu diinputkan tidak, maka dia akan mencetak hasil. Kemudian bila tidak, itu kita akan memasukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut ke dalam antrian. Dan ketika jawabannya adalah ya, maka dia akan mengulang ke kondisi sebelumnya. Oke, pada metodologi ini secara garis besar pada metodologi ini secara garis besar ditunjukkan bahwa pertanyaan dari web terkait itu merupakan pertanyaan basis pengetahuan dalam aplikasi terkait akan dijadikan simpul-simpul untuk menemukan solusi, di mana dalam penelitian ini solusi yang dimaksud ialah identifikasi penyakit dari pohon pepaya. Namun sayangnya proses pencarian solusi dengan metode base first search tidak dijelaskan secara rinci oleh penulis. Jadi penulis hanya menjelaskan penentuan simpul ujung dan proses selanjutnya berjalan hanya dengan langkah-langkah kemungkinan kita dalam menjawab pertanyaan mengenai gejala penyakit pohon pepaya. Ketidakrincian ini dalam menyusun metode pada awalnya akan menyebabkan kebingungan pembaca. Kebingungan akan maksud dari aplikasi yang terkait. Sehingga menurut saya akan jauh lebih baik bila penulis itu akan menambahkan rancangan awal base first search dalam aplikasi ini beserta flowchart dan ilustrasinya. Kemudian sebelum diimplementasikan ke dalam aplikasi pengidentifikasian penyakit pada pohon pepaya ini. Sekian dari metodologi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Balkis. Pada bagian hasil dan analisis, bagian ini juga berisi uraian analisis atas data dari artikel yang direview. Nah, dari artikel ini kita itu
ada pengembangan sebuah sistem pakar yang dirancang untuk membantu petani dan individu yang tertarik untuk membudidayakan pepaya dengan mengidentifikasi penyakit pepaya dan menentukan obat yang tepat untuk mengobati tanaman. Dari analisis ini ditemukan teknik penelusuran pada sistem pakar yang mana sistem pakar ini websitenya itu menggunakan algoritma based research dan dapat dianalisis juga dari berbagai aspek, yaitu ada aspek manfaat pepaya, aspek sistem pakar, aspek best first search, aspek metode diusulkan, dan yang terakhir itu ada aspek hasil percobaan. Dari kelima aspek di atas menegaskan bahwa algoritma best first search dapat diimplementasikan ke dalam sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit pepaya dan menyarankan cara untuk mengelola dan cara penanganan yang tepat. Namun penting untuk diingat bahwa meskipun sistem pakar dapat memberikan bantuan dalam mendiagnosa, hasil yang diberikan tidak selalu akurat karena tergantung pada pengetahuan yang diekstrak dari pakar dan kemungkinan adanya kesalahan atau kekurangan dalam basis pengetahuan yang digunakan. Sekian bagian hasil dan analisis, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya kesimpulan ini akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Fakih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Kesimpulan merupakan uraian singkat berupa terjawab atau tidaknya tujuan dari artikel yang direview. Kesimpulan disampaikan mencakup beberapa poin terkait implementasi algoritma based first search pada penelusuran sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman pepaya. Sistem pakar yang dibangun dapat memberikan diagnosa penyakit dan juga memberikan langkah-langkah penanganan yang tepat. Dalam algoritma based first search memiliki kecepatan dalam pengambilan keputusan karena hanya fokus pada simpul ujung, tapi kemungkinan kurang akurat dalam beberapa situasi. Penting untuk diingat bahwa meskipun algoritma yang diterapkan, sistem pakar tidak dapat memberikan hasil yang sepenuhnya akurat karena terdapat potensi kesalahan dalam pengetahuan yang diekstrak dari paket atau basis pengetahuan yang tidak lengkap. Kemudian saya lanjutkan kepada moderator. Berikut ini merupakan bukti indeks kalau jurnal kami terindeks Sinta 3. Mungkin sekian presentasi dari review artikel kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.